Reformasi artinya membentuk kembali dan administrasi merupakan suatu sistem. Jadi, reformasi administrasi adalah suatu proses dalam membangun kembali kondisi birokrasi atau administrasi ke arah perbaikan, penyempurnaan, dan pembaharuan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah dalam memperbaiki sistem administrasi. Reformasi administrasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem atau struktur birokrasi atau administrasi pemerintahan. Reformasi administrasi menurut Kayden sebagai the artificial advancement of administrative transformation against resistance. Artinya, reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia tidak bersifat insidental, otomatis, maupun alamiah. Ia merupakan suatu proses yang beriringan dengan proses reformasi administrasi. Zauhar juga menjelaskan bahwa reformasi administrasi adalah suatu bentuk usaha yang terencana sebagai upaya untuk merubah struktur dan prosedur birokrasi, baik itu dalam aspek reorganisasi atau kelembagaan, sikap, atau perilaku birokrasi. Terdapat 5 strategi reformasi administrasi menurut Osborne. Yang pertama, strategi inti. Strategi inti ini berkaitan erat dengan tujuan dari suatu sistem dan organisasi pemerintahan. Tujuan dari suatu sistem dan organisasi pemerintahan dijadikan sebagai strategi inti karena merupakan fungsi inti pemerintahan, yaitu fungsi mengarahkan. Strategi ini menghapus fungsi-fungsi yang tidak lagi menjalankan tujuan pemerintah yang sebenarnya. Kedua, strategi konsekuensi. Strategi konsekuensi ini berkaitan erat dengan sistem insentif pemerintah. Sistem ini merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan, memberi insentif yang kuat kepada pegawai untuk taat aturan dan tunduk. Yang ketiga, strategi pelanggan. Strategi pelanggan ini memiliki pola, yaitu menggeser sebagian pertanggungjawaban kepada pelanggan. Strategi ini memberi pilihan kepada pelanggan mengenai organisasi yang memberikan pelayanan dan menetapkan standar pelayanan pelanggan yang harus dipenuhi oleh organisasi-organisasi itu. Yang keempat, strategi kontrol. Strategi kontrol pengendalian secara signifikan mendorong turun kekuasaan pengambilan keputusan melalui hierarki dan kadang-kadang keluar ke kelompok masyarakat. Strategi ini menggeser bentuk pengendalian yang digunakan dan aturan-aturan yang rinci serta komando hierarkis ke misi bersama dan sistem yang menciptakan akuntabilitas kinerja. Yang terakhir, strategi budaya. Menentukan budaya organisasi pemerintah yaitu mengenai nilai-nilai, norma, sikap, dan harapan pegawai. Budaya sangat dipengaruhi oleh bagian DNA lainnya, yakni tujuan organisasi, sistem insentif, sistem pertanggungjawaban, dan struktur kekuasaannya. Salah satu bidang yang mengalami reformasi adalah tata hukum dan kebijakan. Sebagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang memastikan proses perbaikan sistem peraturan perundang-undangan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Strategi perbaikan dalam sistem peraturan perundang-undangan perlu mendapatkan jaminan dengan diatur dalam undang-undang. Sistem perundang-undangan yang baik perlu dibangun sebagai penopang prinsip negara hukum. Terjaminnya prinsip negara hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi regulasi di Indonesia. Regulasi yang tidak efektif dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan pengaruh negatif bagi eksistensi negara hukum tersebut. Dalam penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan pada aturan atau regulasi sehingga untuk benar-benar lebih mengakomodir kepentingan masyarakat. Pada video ini akan membahas delegasi regulasi dalam pembentukan peraturan kepala daerah. Hari pertama pendaftaran calon kepala daerah hari ini 8 Januari, sejumlah pasangan telah menyerahkan berkas kelengkapan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Daerah. Namun beberapa persoalan masih menyelimuti proses pendaftaran dan salah satunya adalah status calon kepala daerah yang masih tercatat sebagai anggota TNI Polri, PNS ataupun anggota Dewan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Wayan Koster dan Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati menyerahkan berkas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Senin pagi. Pasangan ini diusung oleh PDIP, PAN, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKB dan P3. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, Mustafa Ahmad Jajuli selesai mendaftar ke KPU Provinsi Lampung. Pasangan calon yang diusung koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Hanura ini tiba di kantor KPU Lampung tepat pukul 8 Senin pagi.
Setali 3 uang, pasangan Isra Nur Hadi Mulyadi menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang mendaftar di hari pertama. Isran Hadi maju sebagai pasangan setelah diusung koalisi 3 partai, yakni PKS, Gerindra, dan PAN. Pasangan ini dinyatakan lolos verifikasi awal, namun pasangan ini masih harus melengkapi berkas lainnya untuk mencukupi syarat pendaftaran, yaitu tes kesehatan dan tes bebas narkoba. Pendaftaran calon kepala daerah masih tersisa 2 hari lagi. Meski begitu, sejumlah persoalan masih menyelimuti proses pendaftaran. Salah satunya, status calon kepala daerah yang masih tercatat sebagai anggota TNI Polri, PNS, atau anggota Dewan. Meski demikian, KPU belum mempersoalkan status para calon itu. Pasalnya dalam tahap pendaftaran, yang dibutuhkan hanyalah surat pernyataan kesediaan pengunduran diri. Tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengharmonisan. Yang ketiga, pembulatan. Yang keempat, pemantapan konsepsi. Dan yang terakhir, pengundangannya. Dalam mewujudkan tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini memuat mengenai ketentuan proses pembentukan, materi muatan, dan juga teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. TAP MPR, 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, dan 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Hans Nowinski mengelompokkan norma hukum menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, norma fundamental negara. Yang kedua, aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Yang ketiga, undang-undang. Dan 4, aturan pelaksana dan aturan otonom. Peraturan daerah termasuk ke dalam kelompok keempat, yaitu aturan pelaksana. Hal ini diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 246 Ayat 1 secara khusus mengatur cakupan dari materi peraturan kepala daerah, yaitu untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah, yaitu yang pertama peraturan gubernur dan yang kedua peraturan bupati atau wali kota. Tetapi, peraturan kepala daerah baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian, peraturan kepala daerah dibentuk bila ada delegasi dari peraturan daerah. Pembentukan peraturan kepala daerah berdasarkan azas legalitas yang dibentuk atas dasar perintah dari peraturan daerah. Hal ini tidak cukup sehingga digunakan kewenangan para kepala daerah atau disebut sebagai Francis Emerson atau diskresioner. Peraturan kepala daerah dibentuk untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah. Kewenangan yang dimiliki kepala daerah dalam menetapkan peraturan kepala daerah adalah: pertama, kewenangan atribusi. Ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh ground weight atau undang-undang dasar atau weight atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Yang kedua, kewenangan delegasi. Ialah pelimpahan kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Oleh sebab itu, peraturan kepala daerah baik yang berupa peraturan gubernur ataupun peraturan bupati atau wali kota
dikategorikan sebagai peraturan pelaksana yang merupakan perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi peraturan kepala daerah juga dapat dikatakan peraturan otonom karena dibuat berdasarkan kewenangan atribusi diberikan oleh undang-undang. Pengaturan dalam peraturan daerah yang seringkali mendelegasikan lagi untuk ditetapkannya peraturan kepala daerah justru akan menyebabkan terjadinya obesitas regulasi atau kelebihan regulasi yang seharusnya sudah dapat dimuat dan diakomodir dalam peraturan daerah. Obesitas regulasi pada jenis peraturan kepala daerah bertolak belakang dengan program pemerintah dalam bidang reformasi hukum yang disebut dengan simplikasi regulasi. Sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempercepat investasi dilakukan pencabutan regulasi yang menghambat investasi dan regulasi yang bermasalah. Simplikasi regulasi akan mendorong terwujudnya dua hal yang penting dalam konteks peraturan perundang-undangan pada jenis peraturan daerah. Yang pertama, simplifikasi dalam rangka peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Karena semakin sedikitnya jumlah regulasi pada tingkat pemerintah daerah, maka akan dapat lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum. Karena masyarakat sebagai pengguna dari regulasi tersebut akan dapat memahami aturan secara utuh. 2. Simplifikasi dalam rangka menghindari dan meminimalisir terjadinya kontradiksi hukum atau aturan yang saling bertentangan. Banyaknya regulasi yang ada dan dibuat oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan menyebabkan semakin tingginya potensi terjadinya kontradiksi hukum.